Perang Kamang yang terjadi pada tanggal 15 Juni 1908 adalah peristiwa bersejarah, suatu sejarah heroik dan patriotik yang pernah dicatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah Republik Indonesia, di mana pada waktu itu telah terjadi perlawanan rakyat yang sangat gigih dengan senjata utamanya adalah semangat yang membara untuk menentang penjajah. Diceritakan setelah berhasil menguasai Sumatera Barat tahun 1837, Gubernur Michael melaksanakan sistem tanam paksa kopi agar pedagang kopi bisa dikuasainya. Namun, pada tanggal 1 Maret 1908, Belanda mengganti sistem tanam paksa dengan blasting atau pajak. Sejak saat itu, masyarakat Minangkabau khususnya di daerah Kamang menentang pembayaran pajak tersebut, sehingga masyarakat secara diam-diam melengkapi diri dengan senjata tajam dan keterampilan bela diri. Senjata yang dikumpulkan seperti ruduh, kalewang, pedang, pisau, tombak, dan lainnya. Pada tanggal 14 Juni 1908 ketika pasukan Belanda bergerak ke Kamang melalui 3 rute yaitu Gadut, Tanjung Alam, dan Biaro dan berkumpul di Kampung Tangah, Kamang Mudia. Di sepanjang perjalanan itu terjadi perlawanan dari rakyat yang begitu hebat, di mana pasukan Belanda yang datang dari Tanjung Alam dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh M. Yusuf, Datuk Parpatian dan Sabatang, dan di sini beliau gugur sebagai syuhada. Sedangkan pasukan Belanda yang datang dari Gadut dihadang oleh pasukan Jabang. Sampai di Kampung Tangah, pasukan Belanda langsung mengepung rumah Haji Abdul Manan. Namun pada kesempatan itu Haji Abdul Manan dan Muhammad Soleh, Datuk Rajo Panghulu, menyerang pasukan Belanda dari 2 arah, yaitu dari arah timur oleh pasukan yang dipimpin oleh Muhammad Soleh, Datuk Rajo Panghulu, sedangkan dari arah barat oleh pasukan yang dipimpin oleh Haji Abdul Manan. Dalam pertempuran ini, Haji Abdul Manan dan Muhammad Soleh, Datuk Rajo Panghulu beserta istri beliau Siti Aisyah gugur sebagai syuhada.